wa ulqiyas saharatu sajidin wa ulqiyas saharatu. Jadi kalau yang ini bukan masuk ranah sihir, tapi ilmu-ilmu titisan. Kalau nggak sembuh-sembuh, itu sudah jelas karena nggak diobati dengan baik. Datang lagi ke dokternya, komunikasi dengan dokternya. Oh iya, nggak mempan ditembak, kita bom. Hai semuanya, saya sudah buat janjian dengan Ustadz Faizar dan ini lama banget dan akhirnya kita bisa ketemuan. Jadi kita pengen bahas tentang pengobatan medis tentang penyakit akibat sihir ya. Dan ini menarik banget, jadi kita mau ngobrol banyak dengan Ustadz Faizar. Tapi sebelumnya, supaya saya lebih mengerti lebih dalam, mari kita ke tempatnya, lihat pasien yang langsung dan melihat cara pengobatan versi Ustadz Faizar, lalu kita akan ngobrol lebih lengkapnya lagi. Jadi ini lagi di suasana di rumah di Jakarta Selatan. Ustadz Faizar sudah mengumpulkan ada beberapa pasien yang akan diruqyah. Jadi kita mau lihat kayak gimana prosesnya. Saya juga akan coba lihat ya sakitnya apa sih sebenarnya. Kita lihat lebih lengkap aja lah ya. Saya belum bisa ngomong nanti kalau Ibu mau di sini enggak apa-apa. Baru kita bahas lebih lanjut. Jangan rame. Ini Mbak siapa namanya? Oh, Mbak Vega. Pakai Mbak Vega yang bapaknya dari Gontor. Kayaknya untuk muntah ya. Izin ya. Oh, bukan ya. Izin. Yang sekeluarga itu. Yang iya ini yang anakku bilang sihat aja. Ibu pun ada gangguan juga? Iya, sekeluarga. Ya Allah ya Rabbi. Mana satu lagi? Itu Ibu Winarsi. Mana? Ini dengan Mbak siapa? Saya Vega. Mbak Vega. Ibu? Bunga. Oke, Bunga. Keluhan selama ini apa yang dirasakan? Ada hasil medisnya enggak? Ada bentuk PDF, saya sudah medical check up, tes urin, darah, ronsen, semuanya normal. Mungkin bisa dilihat kan? Pak Ustadz dulu. Oh, dokter aja. Dokter aja ini. Saya kan diagnosanya lain nanti. Siap, kalau gitu. Ada laki-laki yang pengen ngejar dan pengen ngebunuh, terus juga nyekek. Tapi pada saat bangun itu dalam keadaan masih sesak nafas dan pernah juga sampai beneran marah. Separuh Pertama badan? kali ya, separuh. Dari kepala sampai kaki? Iya, di area sini nih, nyeri banget. Di mana itu? Kencing. Sini. Oh, Nah, di pinggul? sini. Jadi saya kalau ke rumah sakit itu lumpuh. Ini hasilnya, Itu Dok? yang pertama. Iya. Saya mau izin ngasih lihat ke Iya. dokter. Saya lihat boleh Bu ya? Iya. Ada yang seperti hantam itu, udah kayak miring Kayak stroke sendiri. ya? Seperti stroke. Kita langsung ruqyah aja kali ya. Ini saya mau ruqyah, Dok. Sambil disimak aja. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا يعذب من يشاء والله على كل شيء قدير كل آمن بالله وملائكته ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من السماء ماء ليطهركم به. Jadi Mbak ini ada keterkekangan dalam jiwanya. Mungkin ketika dulu masa kecilnya terlalu posesif dan wallahu a'lam ya, tapi yang jelas Mbak ini tipe ekstrovert. Ketika kejadi kayak begini, yaitu dalam prinsip Tibbun Nabawi ada hal-hal yang pengekangan jiwa yang nggak tahu dari mana, mungkin bukan dari pola asuh ya, dari yang lain. Wallahu a'lam. Kalau untuk menikah itu berapa kali laki mendekati dia selalu menolak? Selalu nolak ya. Gak mau nikah! Berisik. Jadi kalau yang ini bukan masuk ranah sihir, tapi ilmu-ilmu titisan. Iya. Iya. Ya, memang ada dari pihak suami, dari pihak keluarga saya juga. Iya, dua-duanya. Ngatur oksigen yang masuk ke otak. Oh, latihan pernafasan. Nah, Latihan pernafasan. Kalau itu, kalau saya sarankan paling bagus saya berenang. Ibu, saya sarankan juga CT scan, kepala, MRI kepala.
Saya ngelihat ibu juga sama, dua-duanya ini pemeriksaannya benar-benar terlalu permukaan, bahkan bukan hanya permukaan, mau nyentuh ke inti aja belum. Nyeri menjalar dari gastritis itu bisa Bu, Iya. kemana-mana Bu, ke depan dan ke belakang. Masih terlalu banyak diagnosanya Bu. Gastritis bisa, empedu bisa, batu ginjal bisa. Masih banyak banget dan itu harus diperiksa. Pemeriksaan hepar itu belum periksa. Pemeriksaan SGOT, SGPT, bilirubin total, bilirubin indirect itu belum diperiksa. Jadi kita nggak bisa bilang. Masalah ibu punya lumpuh sebelah itu tidak boleh dianggap sepele Bu. Itu kalau saya di medis itu namanya Saya itu lumpuhnya sebelah itu ini reaksi. betul Bu, itu namanya TIA Bu. TIA itu stroke ringan. Stroke itu dibagi 4. Stroke yang dalam 24 jam dia mengot, lemah, tapi habis itu balik lagi. Itu namanya TIA. Stroke itu bukan hanya stroke tiba-tiba terus lumpuh selamanya. Itu grade yang keempat. Kenapa saya bilang seperti itu, saya curiganya? Karena ibu punya keluhan yang lain seperti ada kesemutan, ada kelemahan, kekurangan tadi kan ibu bilang kan, oh yang ini lebih kuat. Ini nih yang ini udah lemas. Nah, Ya. Ini lebih lemah sensasinya. Karena berat separuh saya jalan. Artinya ada keluhan neurologis. Ada Ya. saraf yang dari otak nyampenya, kalau ke sini 100, kalau ke sini nyampe 90. Nah, untuk pemeriksaan seperti ini punya, baiknya itu kita periksa CT scan atau MRI. Yang ibu lakukan ini sudah benar. Cuma bagaimanapun, kalau misalnya penyebab medisnya juga nggak disembuhkan, ya pasti susah juga untuk sembuh. Kesembuhan itu kan semuanya dari Tuhan. Iya. Tapi kan melalui banyak orang, melalui Ustaz Faisal, melalui dokter, ya. Tapi bukan artinya dokternya yang nyembuhin, bukan. Tetap Tuhan yang nyembuhin. Iya. Itu mungkin saran saya untuk ibu. Iya, baik. Pribadi. Ya Bu ya? Iya. Hamil anak keberapa ya Bu ya? Pertama. Pertama. Jadi ibu hamil, pergi ke dokter, di USG ada anaknya, umur 8 sampai 9 bulan Ya, hilang. kan itu ya. Itu. Oke. Ini Ini sih, menarik. Dokter nggak percaya? Enggak. Nah, saya percaya. Saya percaya karena menangani sendiri dan menyaksikan langsung. Ya, ini Di setelah kampung-kampung itu banyak di daerah saya. itu ya, Dong. Itu di rumah sakit waktu itu. Nggak keguguran? Enggak. Ya memang sih. bisa Ini kayak pas gitu. apa nih? Itu Pas setelah udah itu udah hilang. Ini yang umur berapa Ini ini? hilang, ini kepala siapa ini? Bukan, enggak tahu tuh. Kepala. Itu Kalau ini intinya hilang, saya tunjukin kamera boleh? boleh silakan. Ini, mohon maaf ya, saya ini bukan dokter objin. Hmm. Kalau saya salah, bodoh kata-kata ini aja nggak apa-apa. Tapi ini bagian dari belajar ya. Menurut saya ini kepala. Mana? Ya mungkin. Dilihatin aja lah. Barangkali nanti ada dokter kandungan yang lihat. Saya izin foto ya Bu ya? Boleh Saya silakan. kirim ke Bapak. sahabat saya SPOG. Boleh. Sama ini. Siap. Oke. Dari USG ini sudah jelas, 31 minggu, 6 hari. Tidak ada itu bukan bisa jadi kayak gini ya. Saya melihat ada perbedaan bahasa yang kadang-kadang disampaikan, yang kadang-kadang tuh nggak nyampe ada di masyarakat yang sama diterimanya. Udah nggak ada lagi. Ibunya berpikir bayinya nggak ada. Dokternya bilangnya bayinya tidak ada lagi, maksudnya tidak bernyawa lagi. Bisa jadi nih heart rate-nya memang 0. Saya nggak bisa melihat heart rate di sini, bisa jadi heart rate-nya 0, bahwa bayinya sudah tidak ada lagi, nggak ada nyawanya lagi. Tapi ibu yang menganggap kayak hilang. Nah itu ngomongnya nggak ada nyawa apa nggak ada bayi? Enggak ada bayi dokter itu, ada suami itu. Tanya suami itu. Kan. Oke lah, itu nanti urusan. Penyampaian, Ya. sehingga Bisa akhirnya jadi. jadinya kepikiran. Kayak gitu. Iya, memang aku semenjak itu emang stres. Dong, saya ini tengkorak kok. Mana? Saya menggunakan ilmu saya beberapa ini kepala nih. Ini kepala, ini badan nih. Ini rusuk. thorax nih. Ini rusuk. Iya, betul. Ini plasenta. 31 minggu, 6 hari. Oke lah, ini mungkin versi yang berbeda antara satu dokter dengan yang lainnya. Entah apa yang dimaksud itu ndak ada nyawanya atau ndak ada bayinya, wallahu alam ya. Karena kita harus konfirmasi langsung juga ke dokter yang bersangkutan yang bilang seperti itu. Versi Dr. Richard itu memang masih ada tengkorak, tulang torakanya. Memang ini kayak tulang rusuk ya.
Saya nunggu konfirmasi teman saya. Boleh. Yes, nanti I'm not the expert, aku bukan ahlinya di sini. Iya. Oke. Jawaban dari teman saya nih, SPOG ya, itu Janin Chat, yang panggil nama saya. Digambarin lagi. Iya. Nggak meleset kan, bener kan apa yang saya lihat kan. Sekarang sudah punya anak lagi, Bu? Belum. Habis setelah selesai itu, nggak menstruasi. Itu. Selama? Ya menjelang 3 tahun ini. Sampai 3 tahun. Oh, ini sudah 3 tahun dan nggak menstruasi. Iya. Ada pergi ke dokter? Belum. Nggak Kalau ada. untuk masalah itu belum Nggak konsultasi ada. lagi. Nggak ada pergi ke dokter. Ya, Satu terakhir- kali pun menstruasi nggak ada? Terakhir itu kata dokter, itu mah udah biasa, katanya orang setelah melahirkan, biasanya setahun 2 tahun ada yang baru head gitu kata dokter. Oke. Yang Ibu ngerasa seperti ada sesuatu bahwa ini bukan sekedar medis, karena apa nih Ibu berpikir seperti itu? Iya. Ya itu aku perangsanya kayak gitu aja, mungkin gangguan gitu aja. Oh. Prasangkanya. Dari keluarga ada cerita mungkin gangguan. Mm-mm. Oke. Tapi nggak pernah periksa ya? Periksa, maksudnya itu waktu masa-masa kehamilan sering, cuma sekarang Nggak belum. pernah periksa. Mm-mm. Ada banyak macam. Salah satunya, kalau nggak sembuh-sembuh, itu sudah jelas karena nggak diobati dengan baik. Iya. Harusnya gimana dok kalau pengobatan serat? Kalau beliau sudah bilang kemana-mana sudah ini. Ya itu Pak. Itu Pak yang saya ngomong. Ya. Kita sebagai medis, yang saya belajar, saya sudah praktek berapa tahun ya, 12 tahun ya. Kita itu nggak boleh percaya 100% omongan pasien. Maksudnya itu percaya harus, ya kan informasi disampaikan oleh pasien. Tapi sekali lagi kita harus mendalamin. Yang maksud ini sudah berobat itu apa yang maksudnya dengan berobat? Kalau berobat yang sesungguhnya ya mungkin bisa diberikan antibiotik sesuai dengan permasalahannya, atau di chemical peeling atau apa gitu. Dan juga pengobatannya harus tuntas atau enggak. Itu sih. Jadi kita nggak bisa harus sekarang saya gitu sudah diobatin apa? Kayak tadi saya bilang kan, apa nih ya gitu kan? Apa yang sudah dilakukan? Apa aja yang sudah pernah? Hasilnya bagaimana? Jawab, seumur saya kerja, nggak ada yang nggak bisa sembuh. Nggak ada yang nggak bisa sembuh, jawab. Yang ada apa? Yang ada pasiennya nggak komunikasi dengan baik. Harusnya ini gimana dok? Diobatin. Katena. Ya, makasih Pak Ustadz sudah promosi. Daripada nggak bisa ditagih fee-nya. Jadi intinya karena belum diobati dengan Belum mungkin. tuntas. Belum tuntas ya. Harus dikasih antibiotik dan lain-lainnya. Ya, kalau misalnya sudah lama banget harus kasih antibiotik. Antibiotik itu juga gini ya, kita tuh kan mau ngalahin satu pasukan ya, ada banyak macam. Misalnya kita ada pasukan, tembakan air dulu, tembakan air tidak mempan, tembakan pistol. Masa jangan dibasoka langsung. Ya. Kalau kita ngomongin antibiotik itu kayak dipistolin ke tembak. Kalau nggak mempan juga pakai antibiotik, ada yang lain. Ada juga chemical peeling, ada juga diinjeksi, disuntik. Jadi kan kita sesuaikan, oh nggak mempan nih antibiotiknya. Datang lagi ke dokternya, komunikasi dengan dokternya, oh iya, nggak mempan ditembak. Kita bom. Ini kalau soal hormonal bisa nggak? Penyebabnya iya. Penyebabnya di antaranya hormonnya. Nah, penyebabnya itu ada banyak macam. Hormonal, skincare abal-abal, higien, ada banyak macam. Skincare apa? Tapi yang jelas, apapun itu kan harus diobati. Betul. Kalau nggak sembuh-sembuh, itu artinya pengobatannya tidak adekuat. Baik. Izin saya sampai dengan Ibu, saya izin juga Pak Ustadz, karena ini silakan. datangnya cari Pak Ustadz bukan cari saya. Boleh. Ibu, kalau saya sudah konsul dengan 2 teman saya, ya ini ada bayinya Bu.
Ya, baik dari teman saya ini dua-duanya SPOG ya. Benar kata saya tadi ya, ini kepala, ini badan, ini plasenta. Ada plasentanya. Percis sama seperti apa yang saya juga. Berarti ilmu saya nggak hilang, Bu. Tapi dokter Ibu, tuh ya- saya percaya gambar, Bu. iya. Saya percaya ya kalau misalnya sudah ditunjukin kita nggak percaya kan, ya gimana Bu ya, sudah ditunjukin, masa kita nggak percaya, ya, Bu, ya. Apalagi nih USG, Bu bilang ini kata dokternya sudah nggak ada lagi. Terjelas, lihat jelas sekali. Saya sudah sharing dengan teman-teman saya juga semuanya menyatakan seperti itu. Masya Allah. Mungkin itu yang salah satu, ya saya nggak tahu Bu ya, saya nggak bisa nyalain orang kan, komunikasi orang kan berbeda-beda Iya. gitu ya. Ya mungkin cara komunikasinya nyampein ke ibu nyampeinnya sesuatu hal yang lain sehingga sampai sekarang jadinya kebeban kayak gitu kepikiran. Itu satu Bu. Yang kedua tentang sakitnya ibu yang tidak menstruasi selama 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Itu kalau di dunia medis Medis. itu namanya amenorrhea Bu. Aman ya. Amenorrhea itu tidak datang bulan lebih dari 3 bulan itu kita sebutnya amenorrhea. Hmm. Nah untuk pengobatan amenorrhea ini bisa diobati apalagi ibu masih muda, gitu ya. Cuma sudah lama banget Bu kalau sudah 3 tahun, harusnya dari kemarin ibu diobatin. Ya. Memang setelah ada fase lahiran, memang ada fase di mana tidak datang bulan. Tapi ibu habis itu bisa kontrol, yang nggak akan bisa selama ini 3 tahun. Saya sarankan ibu, saya bukan SPOG, jadi ibu silakan cari SPOG, tapi kurang lebih nanti arahnya adalah ibu boleh cek hormon, dicek hormonalnya, cek semua hormonal kewanitaan dalam ibu. Terus kalau misalnya nggak ada masalah, di USG nanti juga nggak ada masalah, nanti bisa diberikan obat untuk merangsang menstruasi. Lalu habis itu bisa diterapi, dan ibu bisa menstruasi normal nanti Bu. Kalau sudah menstruasi normal, mudah-mudahan nanti akan ya dapat anak lagi. Amin. Mungkin itu dari saya. Amin. Semoga Eh, dapat boleh anak tanya? soalnya. Kalau masalah- rukiahnya lanjutin aja Bu, no Boleh. problem. Kan itu untuk ngecek apa itu tadi Ustadz bilang hormon itu ke spesialis apa? Kandungan atau? Kandungan nih Bu. Kandungan. SPOG. Jadi gini Bu, supaya kita clear sama-sama Bu. Ah. Ya. Saya itu, saya kan ini kebetulan lagi ngonten dengan Ustaz Faizal ya. Yang ibu lakukan itu sudah benar. Kita kan tawakal kepada Tuhan, ibu ya datang. Nah, tapi Tuhan juga pasti ingin umatnya ini juga berobat Bu. Iya betul. Bukan diam aja. Saya juga kan mungkin ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhanlah uang pada saya. Habis itu nggak kerja, kita tidur aja nggak bisa Bu. Ini sudah jelas gangguan hormonal. Dan menurut saya ibu harus cek dulu kadar hormonal dalam tubuhnya berapa. Kalau memang kurang, ya mungkin bisa diinjeksi atau diberikan obat sehingga pasti bisa datang bulan lagi. Gitu Bu. Oke Bu? Terima kasih. Mantap. Jadi keluhannya yang tadi ngerasa dingin tadi di tulangnya? Iya, di sini belakang dari sini nih. Terus ke belakang tuh kayak direndam sama air es. Nah, kalau saya suka nyetel apa itu pengajian di HP tuh kadang-kadang panas, kayak gimana sih? Kayak panas lah, kayak digarang gitu. Los banget gitu. Tapi sakit di Sakit tusuk. Iya. Waktu sakit ada sesak nafas. Iya, betul. Makanya kadang-kadang saya tanpa saya sadari ya, jadi kadang kayak saya di tempat kerja kan, kadang ada teman ke kantor saya itu bilang, lu kamu kenapa kok kayaknya ngomongnya kayak sesasar gitu, tapi kadang saya nggak terlalu yang ngerasa banget gitu. Kamunya nggak ngerasa, Ngerasa, tapi orang lain orang melihatnya kayak kayak ngap gitu. Yang saya tanyain adalah yang kamu rasakan. Pas sesak dengan susah bernapas itu beda Pak. Bapak tahu begitu ketahuan misalnya Bapak ketahuan selingkuh oleh istri misalnya Pak ya, itu susah napas kan? Iya. Kalau susah napas tuh Bapak misalnya Bapak saya pecat, ya itu susah napas Pak. Susah napas atau susah napas? Sesak ya betul. Sesak. Jadi Bapak pasti sesak itu Iya. kayak gitu. Iya. Betul seperti itu Pak ya. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tadi saya lihat Pak dokumen Bapak yang setumpuk-tumpuk itu semuanya saya bongkar semuanya selagi Bapak di Rukia tadi. Saya salut dengan perusahaan Bapak. Luar biasa perusahaannya Pak. Kenapa Dok?
Keren banget loh, gila. Dia ngeceknya asuransinya itu luar biasa. Yang hebat tuh asuransinya. Ngecek itu sampai nggak penting, mahal-mahal. Mungkin bapaknya sudah ngabisin 200-300 juta kan. Dan yang dicek itu banyak kan juga, saya berani taruhan bapaknya pasti bilang, ya cek aja mana yang terbaik. Pokoknya lengkap. Ya, benar. Ya kan? Karena yang nggak jelas sekalipun juga dimasukin situ, diperiksa juga yang nggak lengkap. Saya cuma punya satu pesan, Pak. Ya. Ini pengalaman pribadi saya. Ya. Boleh, Pak ya? Iya, boleh. Saya dulu pernah juga, Pak, sakit di dada saya, Pak. Bapak saya tuh punya riwayat sakit jantung. Kakek saya tuh meninggalnya karena sakit jantung. Jadi kita satu keluarga itu ada riwayat lah. Jadi kan saya juga pasti takutan, Pak. Tuh sakit banget kayak gitu punya kan. Kadang sakit, kadang hilang, kadang sakit, kadang hilang. Takut, Pak. Ya. Takut, Pak. Apalagi kalau orang banyak duit tuh biasanya takut. Kalau hati. Saya periksa, Pak. Sampai ke Singapura. Pertama periksa dulu di Palembang dulu. Periksa lab. Saya treadmill, Pak. Treadmill, cek lagi. Normal, Pak. Pulang. Kayaknya enggak deh. Periksa lagi, Pak. Saya ke Jakarta, Pak. Periksa lagi. Habis itu saya periksa lagi ke Singapura lagi. Semuanya normal, Pak. Terus saya merenung ya. Apa yang saya cari ya? Dokternya bilang normal. Kok saya cari penyakitnya ya? Iya. Ya kan dokternya bilang normal. Kenapa saya harus cari penyakitnya? Setelah dicek semuanya nggak ada apa-apa. Dan ternyata setelah beberapa waktu kemudian hilang. Yang setelah saya pikir-pikir, itu bisa jadi otot, Pak. Otot pun juga bisa terjadi inflamasi di daerah tempat itu punya, sehingga kadang nyeri, kadang timbul kayak gitu punya. Sekarang saya check up juga biasa aja. Intinya saya pengen sampaikan ke Bapak, kalau nggak ada sakitnya, ngapain dicari sakitnya, Pak? Ngapain kita periksa sampai setiap bulan kayak gitu punya, yang memang nggak ada ininya, ya silakan. Bapak kan ruqyah itu sudah bagus banget, berdoa, balik ke jalannya Tuhan itu sudah bagus banget. Tapi menurut saya nggak ada gunanya kalau misalnya dokternya ngomongnya normal, nggak ada apa-apa, dok, selain jantung dok, ada nggak kemungkinan yang lain? Paru sudah diperiksa dok, yang lain nggak ada periksa, aman ya semua? Saya pikir tahun depan aja periksanya. Ngapain kita harus cari? Maunya apa sih? Sampai dokternya bilang, nah ini dok bener kan? Bapak seneng ada penyakit atau nggak ada? Saya tanya. Clear. Ya, saya juga bertanya-tanya dalam diri saya. Apa sih yang saya cari? Apakah sampai dokter bilang, Dokter Richard ternyata ini penyakit berat banget ada. Wah, puji Tuhan. Nggak juga kayak gitu kan? Paham ya Bapak maksud saya ya? Oke, Pak. Thank you. Kalau misal, apakah kalau Pak Ustadz ruqyah itu kata-kata seperti ini? Enggak semua. Saya nggak ngerasa itu kesurupan. I don't think so. Ini Dokter Richard nggak ke situ ranahnya. Ya, menurutku, aku nggak berpikir itu kesurupan sih. Tapi itu adalah reaksi yang sebenarnya oke-oke aja sih sebenarnya. Pertanyaannya, seringkah kayak gitu Pak Ustadz? Nggak semua yang di ruqyah harus begini. Mungkin nanti Dokter Richard mau coba saya ruqyah? Boleh. Ya, nanti saya ruqyah. Dokter Richard.